Shalom Elohim kepada saksi-saksi surga, orang-orang kudusnya di muka bumi ini. Shalom Elohim kepada kita sekalian. Izinkan saya untuk membacakan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh sampai berakhir pada ayatnya yang ke-15 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata selalu, mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di hari-hari yang terakhir banyak orang akan murtad, seperti pada bangsa Israel nenek moyang kita, di mana Tuhan telah membawa mereka selama 40 tahun di padang gurun. Namun angkatan itu tidak masuk. Yang masuk adalah generasi yang lahir setelah itu di padang gurun. Dan Yosua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dan di saat-saat sekarang ini, banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka lalu murtad. Sebab hati mereka penuh dengan berbagai-bagai kejahatan. Sehingga Bapak Ibu mereka tidak mengenal jalan kebenaran. Mereka tidak mengenal pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan di akhir zaman pada saat ini Tuhan Yesus telah turun memakai wadah seorang pemuda, yaitu Aditya Nugrahanto. Namun mereka sesat hati dan mereka menjadi murtad lewat pengajaran daripada surga. Tuhan Yesus dan para malaikat-malaikatnya, orang-orang kudusnya yang telah ada pada saat ini untuk menyerukan seruan pertobatan di zaman ini. Tetapi manusia lalu menjadi murtad karena mereka tidak percaya, mereka sesat hati, angkuh hati. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang enak-enak seperti nenek moyang bangsa Israel di mana dibawa di padang gurun. Tuhan Yesus telah melakukan mujizat. Mereka memberi mereka makan mana, bahkan melewati laut berau, memakan daging, bahkan memelihara kehidupan mereka. Tetapi lalu mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran saat ini, di mana pengajaran gada dan besi, yaitu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan itu sendiri, dan roh Bapa itu sendiri, yang ada memakai wadah manusia pada saat ini, bahkan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang telah datang. Dan bukankah pengajarannya bukan memperkenalkan dirinya, tetapi Bapanya yang di surga? Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, marilah kita saling menasihati, di mana ayatnya yang ke-13, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan kita ditipu hati kita, saudara-saudara. Kita suka khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, hal-hal tentang berkat, sehingga kita seperti bangsa Israel.
Kita lebih suka hal-hal yang manis-manis. Mari siapkan mental kita, iman kita, pengharapan kita, dan kasih itu. Di mana hari-hari ini adalah zaman penutupan akhir zaman, kita adalah zaman Omega. Jangan lagi kita mempergunakan dan mempermainkan kasih karunia. Kita katakan bahwa Yesus Kristus telah mati di tiang kayu salib, sehingga kita mempermainkannya. Asal kita percaya, lalu kita selamat. Tidak, saudara-saudara. Engkau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Engkau katakan asal kita percaya, lalu engkau hidup seenak-enaknya dalam dosa-dosamu. Engkau yakin bahwa engkau akan selamat? Tidak. Engkau harus bertobat dan berusaha mencari perkenanan Tuhan dengan hidupmu yang kudus. Bukankah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah? Di mana di dalam Ibrani menekankan bahwa orang-orang yang sesat hati, yang hatinya penuh dengan berbagai kejahatan dan tipu muslihat. Janganlah kita saat-saat ini menggantungkan iman-iman kita kepada pendeta. Ada apa dalam kehidupan masalah keluarga rumah tangga kita, lalu kita minta didoakan. Tetapi Tuhan mau kita mencarinya secara pribadi. Kita ada di zaman Omega pada saat ini, zaman akhir. Segala sesuatu dan kerajaan 1000 tahun damai akan berdiri nyata di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Karena itu jangan lagi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dan kita lebih suka khotbah, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga tentang berkat, tentang harta kekayaan, tentang kenyamanan di bumi ini. Bukankah kita punya tempat bukan di bumi ini? Saudara-saudara, jangan engkau ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bukankah engkau sendiri yang disesatkan dengan hatimu yang angkuh? Karena engkau mengeraskan hatimu, maka engkau akan mendapat murka daripada Bapa Surgawi itu. Di mana saat-saat ini seruan pertobatan sedang dikumandangkan. Jika engkau merendahkan hatimu, merelakan hatimu dan bertobat, hatimu lah yang berbicara. Carilah Tuhan secara pribadi. Bukan engkau harus cari muka, engkau harus cari apapun, tapi cari Tuhan dengan hatimu. Kerendahan hati, bertobat sungguh-sungguh. Jangan engkau mau ditipu oleh ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telingamu, yang tentang berkat-berkat. Kita ada dalam masa-masa yang urgen. Persiapkan imanmu, sebab tantangan ke depan adalah kita harus bayar harga. Anak-anak Tuhan yang mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus yang ada di akhir zaman ini, yang akan masuk ke masa tribulasi, harus sangkal diri dan pikul salib, bayar harga, yaitu mati martir. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertobat sungguh-sungguh, saudara-saudara. Jangan sampai kita binasa karena kita murtad. Pada awalnya kita percaya kita adalah orang Kristen, tetapi pada zaman akhir ini kita menjadi murtad karena kita tidak mengenal jalan kebenaran. Jalan kebenaran yang sedang dikumandangkan di akhir zaman ini, di mana seruan pertobatan yang disampaikan oleh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikat Tuhan yang memakai wadah-wadah manusia, Roh Kudus itu sendiri. Karena anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus itulah yang diurapi oleh Roh Kudus, yang hidupnya berbuah, yang akan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dan menolong kita ketika hari kemurkaan itu tiba. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menolong Bapak Ibu dan saya. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan angkuh hati dan sesat hati. Rendahkanlah hatimu. Jangan seperti tete nenek moyangmu yang memberontak, yang bersungut-sungut, yang mau yang enak-enak saja. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, shalom.